Wiridnya ya Azizu ya Jabbar. Ya Azizu ya Jabbar. Berapa kali nanti vibrasinya saya tidak hafal ya. Apa namanya, jadwal periodiknya nggak hafal saya. Nanti aja kali jumlahnya berapa kali, tapi ya Azizu ya Jabbar. Adapun kiat-kiat bagaimana caranya menghilangkan kesombongan, ini ada satu kalau nggak salah hadis Nabi ya, yang berbunyi la haula wala quwata miftahul jannah. Jadi la haula wala quwata itu miftahul jannah, artinya kalau kita sudah meyakini benarnya la haula wala quwata, yaitu kita tidak punya kekuatan apapun dan tidak punya daya apapun, baru hidup kita merasa nyaman. Baru merasa nyaman dan bahagia ketika kita sudah meyakini bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Sebabnya kita kecewa karena kita merasa punya apa-apa dan merasa bisa apa-apa. Satu contoh sederhana saja ibu-ibu sekalian. Ketika anak kita yang jenius, yang pinter, yang selalu dapat ranking 1 menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, karena dia terlalu yakin pasti lulus, karena sejak kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3 ranking 1 dia yakin lulus. Ternyata tidak lulus, pret, langsung pingsan kecewanya, nggak lulus. Ternyata anak siswa yang dihina-hina, dibilang bodoh, dibilang ya, otaknya kendo dan sebagainya, dia didorong oleh orang tuanya, ikut ujian, mah nggak bisa, udah ikut aja. Ya, tapi gimana kalau lulus ya ikut aja. Nah saya nggak bisa, ya udah kalau memaksa boleh maju, tapi ya kalau nggak lulus jangan disalahkan mah ya. Ini mah coba-coba aja gitu, lulus barangkali lulus gitu. Ternyata nggak lulus, dia nggak kecewa kok. Dari tadi juga sudah gua katakan kok nggak mampu, susah. Ya kalau kita awalnya mengatakan meyakini kita tidak punya kemampuan, lu tidak berhasil, tidak kecewa dong. Kekecewaan itu karena kita sendiri membangun pemikiran sendiri bahwa kita mampu. Hilangkan rasa semacam itu. Ya, itu satu. Kemudian lagi bahwa ketika orang itu merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, lalu yang jadi masalah, kapan dia sombong? Kalau orang itu dia yakin tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, dari mana munculnya sombong? Jadi sombong itu adalah karena pengakuan kita sendiri atas diri kita sendiri, kita punya sesuatu dan kita bisa sesuatu. Itu menjadi persoalannya. Setiap kali engkau diberi kelebihan oleh Tuhan dengan kecerdasan, dengan harta, dengan kekuasaan, dengan kesaktian, dengan keilmuan, dengan kecantikan, dan lain sebagainya, maka setiap engkau merasakan ada kelebihan, kamu akan terdorong untuk memunculkan sifat sombong itu. Bu, yang sombong tuh yang cantik apa yang jelek tuh? Yang sombong itu yang kaya apa yang miskin? Yang sombong itu yang pintar apa yang bodoh? Yang pintar. Jadi bagaimanapun setiap kita menyadari ada kelebihan kita miliki, itu kita secara tidak sadar muncul rasa sombongnya itu. Pertama-tama ucapan sombong itu muncul, aku lebih pintar dari kamu, pangkatku lebih tinggi dari kamu. Iya, saya pangkatnya Maijen, kamu Brigjen di bawah aku. Iya kan, kamu ustadz, saya mah kiai. Iya,
Dan di penghujungnya bukan hanya mengatakan lebih, tapi menghina. Karena hidungnya merasa mancung, dia menghina yang hidungnya pesek. Kalau menghina orang, digerus, Bu. Hidung pesek, kok sok gaya beli kacamata segala. Lantas nanti nyangkolnya di mana? Seperti itu kira-kira. Jadi artinya kiatnya bagaimana supaya kita bisa mengendalikan rasa sombong itu, yaitu kita jangan pernah merasa bahwa kelebihan adalah jangan sampai kelebihan yang Allah berikan itu mendorong kita kepada sombong. Tapi sebaliknya, yaitu kita terdorong untuk mensyukuri kelebihan itu dan kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk kebaikan-kebaikan. Semacam itu. Nah, dari berbagai kesombongan, ini beda-beda kekuatannya, voltasenya beda-beda. Ya, sifat permanennya juga berbeda-beda. Artinya orang kaya sombong, tetapi tetap dalam dirinya ada kecurigaan bahwa kapan-kapan saya bisa jatuh miskin. Dalam sehari jatuh miskin, rumah terbakar, ya kan? Kena penyakit cuci darah tiap hari dan sebagainya. Ya, tidak permanen semuanya itu mesin. Kemudian juga orang cantik juga sama. Kalau sudah ya 40 tahun masih cantik, Bu, ya. 40 sampai 50 ini stabil nih. Percaya 40-50 itu di puncak kecantikan. Feminismenya nampak sekali. Kalau masih 17 masih bau kencur. Ya. Nanti dari baru 50 ke 60 itu baru melandai. Melandai. Kalau 60 70 terjun bebas. Iya. Ini. Jadi dia dalam kesadarannya kapan-kapan saya akan tua, kecantikan saya akan hilang, dan seterusnya lah begitu. Tetapi keilmuan, nggak ada orang pintar ujug-ujug jadi bodoh. Malah justru semakin pintar. Semakin dia banyak ngajar, semakin dia pintar, semakin dia diolah ilmunya, ya kan, digolang kata orang sini mah, semakin pintar. Harta kita bagikan berkurang, ilmu kita bagikan kita bertambah. Nah, itulah makanya kesombongan karena keilmuan lebih permanen. Terima kasih gitu aja.